Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita berjumpa lagi dalam training online kita yang setiap hari Rabu pukul setengah 2 siang kita laksanakan dan sudah berlangsung kurang lebih 3 minggu ini kita telah lakukan. Dan perlu saya ingatkan lagi, mungkin beberapa training sebelumnya kita telah belajar tentang bagaimana cara menjalankan bisnis One More dengan baik dan benar, juga bagaimana cara untuk memperoleh income yang maksimal. Kita telah belajar juga tentang marketing plan, tentang simulasinya dan perbandingannya dengan marketing plan kita yang sebelumnya. Dan juga kita telah berbicara tentang 8 langkah sukses. Sebelumnya ada ingat nggak minggu lalu kita berbicara tentang apa? Ayo, saya pengen nanya nih, ada yang ingat nggak minggu lalu kita bicara tentang apa? Ada yang masih ingatkah minggu lalu kita bicara tentang apa? Salah satu dari 8 langkah sukses. Ya. Oke, minggu lalu perlu saya remind lagi kita telah berbicara tentang impian. Jadi masih ingat minggu lalu kita bicara tentang impian, bicara Pak Arianto Hidayat menyampaikan tentang impian dan hari ini topiknya juga nggak kalah menarik. Salah satu dari 8 langkah sukses kita akan berbicara tentang daftar nama. Jadi sekali lagi saya mohon pastikan tim Anda hadir, pastikan mitra Bapak Ibu hadir agar bisa mengikuti training kita yang sangat penting hari ini dan nanti akan dibawakan oleh Direktur Marketing kita, Bapak Insinyur Haji Arianto Hidayat. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, silakan Pak Arianto Hidayat, kami persilakan dan mari saya mohon bantuan semuanya untuk menyambut Pak Insinyur Haji Arianto Hidayat untuk menjadi pembicara kita pada hari ini dengan ketikan angka 1 miliar, 1 miliar. Silakan Pak Ari. Oke, terima kasih Bang Igo. Ya, berikan aplaus terbaik dulu buat Bang Igo. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, eh, teman-teman semua, suara saya jelas terdengar ya. Ya, jelas Pak. Wah, ini Mantap. begitu saya chat Ibu Krisan, oh, Depok, ada Bang Aulia, ada Laras dari Bekasi ya. Nah, ini kalau lihat dari sini ada miliarder Triyono, ada Ibu Eli, ada Pak Mujib ya. Jadi selamat siang semuanya ya Ibu Laras. Kayaknya Ibu Laras nih udah mau naik ini nanti ya. Naik peringkat kayaknya besok ya. Nah, baik. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Bang Igo. Nah, teman-teman semuanya ya, Bapak dan Ibu semua. Jadi apa yang kita sampaikan dalam bulan-bulan awal ini memang saya sengaja memberikan artinya basic ya, ini ilmu dasar orang-orang yang berbisnis jaringan ya. Jadi ada yang ngomongnya network marketing ya. Kalau dulu kan semua ngomongnya multi level gitu dan banyak orang langsung alergi kalau mendengar kata multi level ya. Mungkin dulu Ibu Laras juga begitu, begitu dengar multi level gatel langsung ada ya kan. Sampai hari ini banyak sekali orang yang alergi dengan kata-kata itu ya. Tapi apapun itu, mudah-mudahan dengan kita menyadari dan benar-benar paham tentang bisnis ini, eh, pandangan kita dan kepercayaan diri kita akan berubah. Karena kalau kita menjalankan dengan benar, maka insya Allah bisnis ini bukan cuma untuk diri kita, tapi banyak sekali kita bisa membantu orang ya. Nah, yang saya katakan, saya sendiri melihat begitu saya menyadari, oh ini bisnisnya luar biasa dan kita bisa banyak berbagi dengan masa depan yang insya Allah cerah. Apalagi dengan produk seperti kita, produk memang yang berkualitas tinggi ya, kemudian produk masa depan ya, unik dengan apa standar dunia gitu ya. Nah, insya Allah bisnis kita ini benar-benar sudah tepat. Nah, jadi kita ingat bahwa dasar menjalankan bisnis ini atau dasar dari bisnisnya adalah ada produk ya. Produk ini yang terbaik adalah produk kesehatan. Ya, kenapa? Karena bisnis kesehatan itu inelastis demand, artinya dia tidak akan terpengaruh misalnya karena harga, karena kondisi ekonomi atau apa, karena namanya bisnis kesehatan itu. Jadi ada bentar ya, dua lah yang positif ya, karena yang satu biasanya orang menyebutkan tiga kan. Jadi yang pertama itu adalah bisnis pendidikan, kedua bisnis kesehatan,
Kemudian ketiga ini yang larinya itu loh, judi, ya pelacuran dan lain-lain itu yang tidak terpengaruh karena ini kan manusia itu kan ada yang baik, ada yang tidak baik gitu ya. Kenapa ada neraka, ada surga. Nah, dua yang bisnis yang saya sampaikan terakhir itu dari kapan pokoknya ada manusia maka bisnis itu ada gitu ya kan. Nah, tetapi kita bergerak di satu bisnis yang inelastis demand namanya bisnis kesehatan ya. Jadi semakin makmur suatu negara, semakin makmur manusia, maka dia kepeduliannya dan budget untuk kesehatan ini akan semakin tinggi ya. Nah, tetapi kalaupun dia istilahnya terbatas sekali kemampuan finansial untuk sehat, untuk kesehatan, apalagi kalau sudah sakit, orang tidak akan lagi mikir berapa biayanya. Itu yang salah satu kenapa disampaikan inelastis demand ya. Nah, kemudian jadi syaratnya itu jadi ada produk-produk bagus ya. Kemudian dipasarkan. Nah, itulah bisnisnya. Jadi sebenarnya kulakan biasa tetapi dilaksanakan bisnis jaringan atau networking ya. Nah, bedanya apa? Kalau konvensional itu begini. Jadi nomor satu caranya adalah satu orang menjual banyak gitu ya. Nah, kalau di bisnis network marketing ini tidak begitu gitu. Kita ini konsumen, kita ini pemakai produk, tapi kita juga ikut memasarkan produk. Atau dibalik begini, kita ini pemasar produk yang pakai produk gitu ya. Nah, jadi kelebihannya itu, makanya kalau orang sudah mengerti network marketing, biasanya dia untuk kembali ke konvensional itu agak berat gitu karena maksudnya secara pemikiran karena ini yang paling bagus gitu ya. Nah, makanya sekarang pabrik-pabrik apalagi kalau memang produknya berkualitas, mereka akan mencari perusahaan network marketing yang sudah mapan untuk memasarkannya gitu. Apalagi kalau produknya unik dan butuh edukasi. Nah, jadi bisnisnya begitu. Dan ingat tadi, jaringan yang dimaksud adalah jaringan pemakai produk yang ikut memasarkan produk dengan cara yang paling simpel, yaitu testimoni, merasakan sendiri dan bercerita ya. Nah, karena bentuk bisnisnya seperti itu, maka ada beberapa hal standar yang benar-benar harus dilakukan. Itulah yang kita sebut dengan kalau di kita 8 langkah. Semua perusahaan yang menjalankan bisnis ini, maka dia akan menjalankan langkah ini ya. Nah, itu ya. Jadi yang pertama impian. Nah, saya tanya dulu sebelum ini, siapa yang sudah menemukan impiannya dan sudah mulai digambarkan, ditempel gitu, apa misalnya Ibu Eli, apa impiannya yang terdekat, misalnya ya Pak Mujib gitu ya, apa Bang Aulia di sini, Mbak Endang. Nah, buat itu yang menjadi booster kita pada saat kita lemes, kita apa begitu ya. Jadi memang karena uang yang kita investasikan kecil gitu ya, kadang-kadang karena tidak ada bos gitu. Jadi kita harus memiliki impian itu. Kecuali kalau kita itu, nah makanya untuk Anda yang punya uang, saya selalu ngajak Anda untuk berinvestasi lebih supaya kita ini kalau kita sudah mengeluarkan uang lebih itu, maka kita akan lebih serius gitu. Ya, nah, tetapi kalau kita mengeluarkannya sedikit, biasanya semangat kita juga gampang kendur gitu ya. Nah, terus kita ini tidak ada bos. Nah, saya mengingatkan kata-kata tidak ada bos ini kan begini kadang-kadang. Beruntunglah Anda yang pernah jadi bos gitu. Karena orang yang sudah pernah jadi bos biasanya sudah bisa ngatur diri sendiri gitu. Nah, yang repot itu kalau belum pernah bekerja. Biasanya kan namanya belum pernah bekerja itu kita ini kan belum bisa mengatur diri sendiri. Makanya Anda harus secepatnya ngangkat pelatih gitu. Nah, pelatih ini makin Anda segani makin bagus gitu. Nah, itulah kenapa di bisnis ini ada yang namanya edifikasi. Karena supaya orang yang menjadi pelatih itu, mentor itu, ya, itu memiliki power yang cukup untuk mengingatkan Anda. Nah, tetapi yang paling besar kekuatan untuk mengingatkan itu ya impian Anda tadi gitu. Jadi sebenarnya contoh nih, hadir ke acara ini sebenarnya, nah makanya saya sih ngomong dengan Bang Igu ya, apalagi saya dari dulu, saya sih tidak terlalu peduli yang hadir berapa gitu ya, karena saya terbiasa, saya sangat paham bahwa
training terbaik itu yang jumlah pesertanya semakin sedikit gitu. Dan Anda mesti mengerti bahwa pada saat Anda sudah mengangkat pelatih, maka pertemuan yang paling penting adalah pertemuan dua orang. Dua orang antara satu upline dengan downline membicarakan planning masa depan. Ya, karena ini bicara tentang proyek besar ya. Jadi kita semakin sedikit pesertanya, maka pertemuan itu semakin penting ya. Dan ingat tadi, nah, karena rata-rata kita belum paham, maka kemampuan dasar dari manusia itu yang paling mudah adalah meniru gitu. Jadi anak kecil itu bisa jalan bukan karena ditata atau dipapah gitu ya. Cuma dia melihat orang-orang dewasa jalan, dia berusaha, memang awalnya kakinya belum kuat, tapi begitu dia kuat maka dia akan bisa jalan. Artinya kemampuan paling mendasar yang dimiliki manusia itu adalah meniru. Makanya cara yang paling mudah untuk menjadi sukses adalah Anda mengangkat role model, contoh ya, dalam hal ini kita bisa sebut dia coach, upline atau apa yang Anda sudah lihat, oh ini role model saya untuk sukses di bisnis One More ini gitu. Ya kan? Nah, ingat semua juara dunia punya pelatih gitu. Ya. Oke, nampaknya Pak Ari mengalami gangguan jaringan ya. Kita sambil nunggu Pak Ari, saya coba kontak dulu Pak Arinya sebentar ya. Halo Pak Ari. Iya Bu Yayan, nampaknya Pak Ari kehilangan jaringan. Sinyalnya mungkin kurang bagus ya. Mohon ditunggu ya. Sambil Pak Ari. Oke, sambil menunggu Pak Ari. Pak Ari kayaknya kehilangan jaringan, kehilangan sinyal. Nanti beliau akan join lagi. Sambil menunggu Pak Ari, mungkin bisa lagi untuk mengundang rekan-rekan mitra semua Bapak Ibu. Kita bisa join juga biar bisa mengikuti training kita pada hari ini. Terus saya, Pak Ari masih belum join ya. Ya sudah. Oke, suara saya sudah terdengar lagi? Ya, Ya sudah Pak. oke. Ya ini kadang-kadang sinyalnya putus-putus gitu ya. Ya Pak. Kita mesti banyak baca doa ini. Kadang-kadang karena saking semangatnya, tahu-tahu dia terputus gitu. Nah, ya. Tadi kita sampai di mana? Artinya kita mengangkat pelatih ya, role model yang memang sudah terbukti berhasil dan dia sudah melakukan apa yang dia sampaikan. Nah, itulah kelebihan tadi yang saya sampaikan bisnis network marketing ini. Karena rata-rata pelatih itu adalah orang yang sudah berhasil dan dia berada di depan kita gitu ya kan. Nah, kebetulan ya misalnya saya di sini manajemen tapi saya juga pelaku bisnis ini gitu ya dan sudah puluhan tahun. Nah, jadi leader juga jadi manajemen dan sebelum saya jalan network marketing ya saya juga basicnya memang sudah pimpinan sebuah perusahaan besar ya dan bisnisnya adalah ini menjual membeli produknya kesehatan gitu dan semua pimpinan pasti dia adalah coach gitu ya karena dia tidak bisa naik kalau dia tidak bisa menghandle orang-orang yang dia pimpin gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Walaupun tadi ada katanya yang menyampaikan beda pimpinan dengan pemimpin, kadang-kadang yang namanya pimpinan itu hanya banyak bicara tapi tidak memberi contoh ya. Nah, sekali lagi di bisnis ini kita leadership by example. Jadi kita itu memimpin dengan cara memberikan contoh ya. Nah, di bisnis ini disebut duplikasi. Jadi tadi ada 8 langkah. Yang pertama impian ya. Oke, saya minta siapa yang sudah menemukan atau membuat dan menempel impian itu. Coba Anda
tulis ya, saya yang sudah. Kalau belum ya apa boleh buat ya. Tapi saya minta Anda temukan itu supaya Anda mendapatkan booster untuk menjalankan bisnis Anda dengan lebih semangat ya. Termasuk yang sudah lama-lama, karena biasanya kalau Anda sudah mencapai sesuatu, maka Anda nanti untuk turun lagi itu berat kalau Anda tidak menemukan impian baru gitu. Karena impian itu harus dibuat, nah, dan digenggam seolah-olah dia baru terus gitu. Nah, kalau tidak ditemukan atau Anda tidak menemukan dengan dari diri Anda sendiri, Anda tanya orang-orang yang paling Anda cintai, misalnya entah istri atau suami, ya biasanya anak gitu ya. Kalau belum mungkin orang tua Anda gitu. Nah, jadi itu. Nah, yang kedua, nah, kita pakai produk ya. Nah, saya katakan produk kita karena nomor satu, dia cepat dirasakan manfaatnya, dia repeat order, kemudian produk terkini, keuntungannya besar ya. Jadi banyak faktor yang membuat One More ini unggul dari sisi produk ya. Terus simple gitu. Nah, seharusnya kita mau ngomong produk tapi dokter Mariati belum bisa, makanya kita masuk ke langkah berikutnya adalah membuat daftar nama. Nah, sekarang kita masuk membuat daftar nama. Bang Igo boleh di-share ininya? Nah, jadi daftar nama ini ya, kalau ditanya apa sih Pak daftar nama? Ya daftar nama. Jadi memang daftar nama ini kita menulis sebanyak mungkin nama orang yang kita kenal. Nah, jadi di bisnis ini ada dua. Ada yang bukan cuma di bisnis ini ya, di mana-mana itu di dunia ini ada orang yang kita kenal, ada orang yang tidak atau belum kita kenal. Kira-kira lebih banyak yang mana antara orang yang kita kenal dengan orang yang tidak kita kenal? Ya, pasti lebih banyak orang yang tidak kita kenal, ya kan? Nah, sekarang salah satu nanti yang harus kita lakukan terus adalah tambah setiap hari. Makanya semakin fleksibel produk kita, artinya contoh nih ya, ada orang kita dalam rangka memilih bisnis misalnya. Pak, saya milih kosmetik gitu. Nah, kalau dia kosmetik, maka kita sudah mengecilkan pasar kita, berarti kita marketnya adalah sebagian besar wanita, ya kan? Nah, tapi karena produk kita One More ini seperti ini, maka produk kita market kita jadi semakin luas. Wanita boleh, pria boleh gitu ya. Anak-anak boleh, orang remaja boleh, dewasa boleh, bahkan yang sudah tua pun boleh. Nah, jadi itu salah satu keunggulan kita, sehingga nanti orang yang kita bisa tambahkan ini tidak akan pernah habis gitu ya. Karena bayangkan Indonesia saja ada 300 juta orang. Sementara kita cuma diminta 200. Nah, jadi sekarang apa manfaatnya daftar nama? Nah, Bapak dan Ibu, inilah yang kita sebut, coba Anda tulis, inilah sebenarnya harta karun kita semua. Ya, di bisnis network marketing itu daftar nama ini adalah harta karun, ya. Nah, sekarang masalahnya kita harus membuka diri kita supaya harta karun kita ini bisa digali bersama-sama. Kita dan line of sponsorship, jadi upline kita ya. Nah, termasuk kami manajemen, libatkan semua orang yang terlibat dan mengerti di bisnis ini untuk menggali harta karun Anda. Nah, dan karena pemilik harta karun ini Anda, maka Anda adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan harta karun itu. Nah, jadi itulah kenapa dia penting. Nah, tetapi jangan lupa nanti setelah Anda merekrut orang di bawah Anda, maka Anda memiliki harta karun yang berikutnya. Ya, nah ini harta karun. Jadi sebenarnya inilah kekuatan bisnis network marketing. Ingat, kita adalah membangun customer base ya. Membangun customer base itu berarti orang inilah gitu. Nah, tinggal bagaimana caranya. Oke, secara teori untuk membuat daftar nama ini, nah silakan teman-teman ambil kertas 1 lembar dulu ya. Nah, sekarang saya pandu dan tolong dilakukan. Tulis, kita ngambil waktu 3 menit ya, 3 menit, tulis nama semua orang yang Anda kenal. Dalam 3 menit ya, Bang Igo ingatkan saya nanti 3 menit ya. Jadi oke, semua lakukan, tulis nama semua orang yang Anda kenal. Nanti saya pandu ya. Yang pertama, saudara kandung Anda.
Oke. Saudara sepupu ya, satu nenek gitu. Oke, tulis aja semua ya, jangan saudara, nggak usah mikir gitu, ikutin aja kata-kata saya. Jadi yang pertama saudara kandung, kedua saudara sepupu satu nenek ya, kemudian teman akrab Anda yang sekarang ya, bestie atau ini bestie-bestinya ya, tulis sekarang. Kemudian teman akrab waktu kuliah, teman akrab waktu SMA, SMP, SD. Oke. Kemudian tetangga terdekat ya. Lumar 5 rumah di depan Anda, 5 rumah di samping kanan, 5 rumah di samping kiri, 5 rumah di belakang. Oke. Kemudian orang tua. Nah, jadi orang tua ini maksudnya begini. Jadi kan anak kita misalnya sekolah nih sekarang SMA ya. Nah, wali murid yang paling dekat dengan Anda, ada nggak? Atau gini, termasuk berarti di lingkungan sekolah ini, guru dari anak kita gitu. Ya, jadi guru anak kita dan orang tua dari teman-teman akrab anak kita gitu. Nah, kemudian teman sekantor Anda, dimulai dari yang paling dekat, satu ruangan, kemudian seluruh teman kantor yang Anda ingat. Nah, teman senam untuk ibu-ibu misalnya, teman senam ya. Tukang sayur langganan, tukang kerupuk langganan, tukang kue langganan, salon langganan misalnya ya. Semua yang tempat biasa beli pisang goreng misalnya, biasa beli roti. Nah, tulis saja kalau misalnya ini tukang roti namanya menyusul gitu. Ya, oke. Nah, masih berapa menit sekarang Bang Igo? Udah 1 menit belum ya? Belum ya? Oh, oke, 20 detik lagi, Pak. Nah, oke ya. Nah, cukup ya. Sampai di sini berapa menit ini Bang Igo kita di sini? 3 menit, Pak. 3 menit, 3 menit. Nah, 3 menit. Oke. Ada nggak yang menulis lebih dari 30 orang? Nah, coba Anda chat. Saya yang sudah Anda tulis lebih dari 30 orang misalnya. Ada nggak? Atau Anda tulis angka 1 aja. 1. Yang berhasil menulis lebih dari 30 orang. Oke. Nah, Ibu Laras menulis berapa kira-kira? Coba Ibu Laras ketik. Kemudian Ibu Lili juga, Pontianak. Ibu Laras bisa nulis berapa orang misalnya. Nah, Pak Hendra. Jadi 1 terus di sebelahnya berapa? Oh, 30 ya. Ada yang lebih dari 30 nggak? Ibu Krisan 24 ya. 40 ya. Nah, ada yang 39. Nah, oke teman-teman, ini secara teori ya. Orang normal itu dia dalam 30 menit dia pasti bisa menuliskan lebih dari 50 nama gitu. Ya. Nah, artinya kalau kita tidak ada batas waktu bertahun-tahun, maka pasti kita bisa menuliskan ribuan nama. Itulah aset kita yang sangat berharga. Nah, sekarang secara teori bagaimana cara membuat daftar nama? Nah, Anda tulis, ini ada ini, nomor 1 begini. Waktu menulis, tulis saja semua nama yang Anda kenal, bukan orang yang Anda pikir akan menjalankan bisnis ini. Jadi, kan ada stepnya, tulis daftar nama, pilah gitu. Nah, jadi waktu nulis ini nggak usah dipikirin, tulis saja semua. Anda bisa 10.000, Anda tulis 10.000. Anda bisa 5.000, 5.000. Atau begini, Anda baru bisa nulis misalnya 50. Nah, besok tambah lagi gitu. Jadi begitu ingat tulis lagi, begitu Anda kesempatan tulis lagi. Atau kalau Anda lihat di nomor handphone ini misalnya, tapi ingat guidance-nya harus dimulai dari tadi. Bang Igo ada tadi ya, misalnya yang tadi saya minta ada lembaran. Teman-teman, jadi One More sebenarnya sudah mengeluarkan paket buku ya, ada
ada profesional modul ya, ada terus namanya profesional guard gitu ya. Di sini sebenarnya sudah dibahas, kemudian sudah dibuat ada kolom-kolom nih, kolom daftar nama misalnya ya. Nah, jadi kalau Bang Igu bisa memfotokan misalnya ini, nah kemudian ada teorinya. Jadi nanti dilihat di profesional guide, jadi profesional guide halaman 36 saya lihat sudah ada di situ. Jadi teman dekat misalnya, itu di Igo buat nggak? Nah ini nih teman dekat, kerabat, teman kerja. Kita buat begini supaya itu mempermudah gitu ya. Karena memang kalau Anda tahu bisnis ini bagus, maka harusnya yang paling kita utamakan adalah teman dekat. Nah, sekarang saya ngasih Anda beberapa kata kunci karena ngajak teman dekat ini biasanya sulit ya. Betul nggak? Ngajak teman dekat tuh malah dia ngeje atau segala macam, bener nggak gitu? Nah, saya ngasih Anda beberapa kata-kata yang harusnya Anda ngomong begini misalnya. Anda punya teman dekat ya, anggaplah misalnya ini saya ambil nama Mbak Vivi nih, Mbak Vivi Hastari Ponorogo ya. Terus ada, nah ini Mbak Ika gitu misalnya, Mbak Ika dari Medan. Jadi kalau saya, misalnya kalau saya ke teman dekat tuh ngomong begini kan. Misalnya kita presentasi lama aja, ingat ya teman dekat, kita ngomong aja gini. eh, Harusnya teman dekat itu selalu mensupport apa yang kita lakukan gitu kan ya. Nah, sekarang tinggal bagaimana tingkat kepercayaan Anda terhadap bisnis ini gitu. Ya kan? Nah, mestinya kita berani ngomong, eh, masa kamu tidak percaya saya misalnya kan begitu atau hal semacam itulah ya. Nah, kalau saya misalnya saya membantu downline saya memfollow up teman dekatnya, saya akan ngomong begini. Kamu teman dekatnya gitu ya. Ya, tapi tentu dengan cara yang baik. Tapi kurang lebihnya saya ngomong begini, kalau memang kamu teman dekatnya dia, seharusnya kamu mensupport apapun yang dia lakukan gitu. Ya, coba lihat. Nah, itulah gunanya kenapa upline harus pinter menggali sebenarnya apa dream dari downline gitu. Apalagi downline inti. Kalau saya selalu di tim saya akan tahu persis apa yang mereka inginkan dan begitu saya dikenalkan dengan teman dekatnya, ya tentunya kan nanti teman dekat ini kan jadi orang yang dia sponsori langsung gitu. Itu adalah G1-nya. Nah, sekarang saya kemarin sudah menyampaikan ke beberapa leader, ingat G1 kita itu kita harus pastikan dia memiliki dua jaringan profit leg dan power leg yang dua-duanya hidup. Itu tanggung jawab kita sebagai upline. Nah, selama ini kan selalu ngomongnya begini, Anda cukup bekerja di satu kaki, itu kesalahan yang paling fatal gitu. Semua kita itu harus bekerja di dua leg, kiri dan kanan gitu. Ya, yang ngomong cuma misalnya bekerja di satu leg itu kalau misalnya kayak saya nih, baru pindah ke satu perusahaan, saya kebetulan leader besar, saya punya jaringan 200, saya susun 100 kiri, 100 kanan gitu. Kan kita cuma bisa di kaki luar, maka kaki dalamnya baru saya akan ngomong. Kamu cukup satu kaki karena saya sudah taruh 100 orang di kiri dan kanan gitu. Nah, baru ngomong begitu. Tapi kalau sekarang nggak ada, semua orang harus bekerja satu kanan, satu kiri. Ini terus. Nah, ini yang diduplikasikan. Kan kita harus selalu merekrut orang G1. Sehingga kita harus setiap minggu itu ada satu kiri, satu kanan. Nah, baru benar akan ada power leg. Karena semua orang sampai ke atas nambah minimal satu setiap minggu gitu. Tapi kalau kata-katanya semua fokus kiri, akhirnya ya seperti kebanyakannya akhirnya nggak punya sama sekali pertumbuhan di power leg, bahkan hilang gitu. Nah, jadi teman-teman mulai sekarang perbaiki itu. Makanya apapun peringkat Anda, kalau Anda masih menjalankan bisnis ini, maka Anda tetap harus membuat daftar nama dan menambah daftar nama serta merekrut G1. Nah, dengan begitu kita akan membantu downline kita gitu. Baru benar katanya bahwa sebagai upline kita bertanggung jawab. Karena secara sadar kita selalu menambah di power leg ini aset. Nah, karena semakin tinggi peringkat kita, semakin besar bonus yang kita sudah dapat, maka seharusnya semakin berkualitas orang yang mampu kita ajak. Nah, ingin dengar kata-kata saya. Semakin berhasil Anda di sebuah bisnis network marketing, artinya semakin berhasil Anda di One More ini, maka seharusnya semakin berkualitas orang yang Anda rekrut. Nah, itulah kenapa kita harus berani naik kelas gitu. Ya kalau dulu misalnya
Anggaplah kita dulu pegawai biasa gitu. Setelah misalnya Anda menjadi Ruby dengan penghasilan 30 juta, mestinya Anda berani dong naik levelnya manajer. Begitu bonus Anda 50 juta, Anda berani dong merekrut general manager gitu. Begitu bonus Anda ratusan juta, mestinya Anda rekrut para direktur. Itu artinya kita tumbuh, dan itulah kontribusi kita ke jaringan. Kita memberikan orang-orang berkualitas di kaki luar dari jaringan kita. Nah, ini tolong dipahami supaya bisnis Anda begitu nanti tumbuh, ini akan jangka panjang. Ya, jadi tadi teman dekat, tulis dulu semua. Ya, ingat tadi semakin banyak semakin bagus. Ya, nah kita minta di sini 200. Ya, jadi nanti Anda tulis terus 200, baru nanti dipilah gitu. Nah, baru memilahnya itu tadi yang saya ngomong ya, simpelnya kan di sini kan ada ditulis kemampuan finansial ya, ambisinya bagaimana. Nah, dimaksudkan begini, kalau saya lebih ngomongnya bahasa merakyat kan gitu. Punya duit, senang bisnis gitu. Ya kan? Yang kedua, punya duit ya. Misalnya tadi sedang ada masalah kesehatan. Nah, karena di tahap awal kita itu butuh uang masuk gitu. Apalagi kalau kita adalah orang biasa. Ya, jangan langsung nyari orang-orang yang sedang nganggur, butuh pekerjaan, sedang nganggur, butuh pekerjaan. Lama-lama kita kehabisan napas gitu. Ya, jadi prioritasnya adalah itu. Makanya istilahnya ini adalah potensial market potensial atau orang potensial. Nah, ingat nanti saya langsung ingatkan pada saat home meeting atau table talk ya. Nah, ini tolong didengarkan untuk para leader terutama. Si orang baru ini, artinya Anda yang baru join, tapi Anda serius, Anda sudah mengundang orang, Anda harus sampaikan betul-betul ke upline yang akan membantu presentasi, siapa hot prospect Anda dengan kategori prioritas tertinggi. Ya. Dan ini kalau saya ya dari dulu, nanti Anda boleh tanya kalau Anda misalnya ada mengenal tim saya gitu, atau nanti Anda tanya istri saya misalnya. Saya kalau mau presentasi diminta oleh downline saya tanya satu-satu tuh sebelum nanti yang datang siapa. Sampai hari ini coba ya, yang saya mau datang ke kota mana, coba tanya tuh sama Tanti misalnya ya, sama Pak Yusuf misalnya, sama siapa yang pernah saya datang. Pasti akan saya tanya, ini siapa nih hot prospeknya? Siapa orang yang paling potensial? Karena itu caranya nanti sebut namanya. Anggaplah nanti misalnya Bu Laras mengundang orang ya. Kebetulan itu orang pangkatnya tertinggi di kantornya Bu Laras misalnya ya. Kemudian tadi dia senang bisnis. Nah, waktu nanti saya datang, kalau saya upline, saya akan nanya Bu Laras nih. Bu Laras, siapa nih hot prospeknya? Ya. Nanti Bu Laras ngomong ke saya, itu Pak Ari, Pak Budi. Nah, nanti saya akan atur duduk saya itu supaya saya dekat dengan Pak Budi, walaupun saya akan di posisi di tengah. Dan saya akan ngomong, oke Pak Budi, saya akan sering menyebut nama Pak Budi, karena semua orang senang disebut namanya. Mata saya akan sering melihat Pak Budi. Ya. Dan apalagi kalau Bu Laras tahu Pak Budi itu di kantong itu ada duit. Kan dia punya kartu kredit, punya apa. Karena begitu saya masuk, maka itu deal gitu. Nah, banyak leader atau upline ini terintimidasi dengan orang yang tidak memperhatikan, ya kan? Jadi waktu presentasi ada yang tidak memperhatikan, termasuk Anda yang jadi tuan rumah. Anda akan sedih melihat, loh itu kok tidak memperhatikan ya, Pak Ari ngomong kok dia ngobrol, biarin aja gitu ya kan. Jadi kita fokus ke yang serius. Kalau yang nggak serius, kenapa kita pikirin gitu. Nah, nanti lambat laun Anda yang sebagai upline Anda akan terbiasa gitu. Ya kan? Oh, Anda tahu, oh ini enggak usah dipikirin gitu. Nah, di acara besar pun begitu. Ya, nanti kalau teman-teman boleh lihat saya misalnya, kalau saya jadi bicara di panggung, ya, ada yang ngobrol itu saya biarin aja, saya enggak peduli gitu. Saya fokus dengan orang yang memperhatikan. Ya kan? Misalnya nanti disebut nih, nah, makanya saya ingat beberapa nama yang itu adalah hot prospect. Makanya saya langsung ingat nih. Kenapa saya langsung ingat nama Dr. Mariati? Karena waktu diundang di Solo, Mbak Tanti gitu ya, Mbak Endang ngomong dengan saya, ini Pak Dr. Mariati. Jadi saya langsung begitu saya datang, saya cari dulu yang namanya Dr. Mariati itu mana gitu.
Ya, nah, contoh nama Ibu Krisan, saya udah kenal nama Ibu Krisan sebelum saya datang ke Depok gitu. Karena upline-upline-nya menyebut nama Ibu Krisan dan sampai hari ini saya hafal orangnya, saya tahu namanya gitu. Karena itu sehingga otak kita ini sudah tersaring, kita hanya fokus kepada orang yang akan serius. Nah, jangan terbalik. Kita fokus dengan orang yang dengar pun tidak gitu, ya. Nah, ini kunci di network marketing. Ingat, kita menggali mutiara, kita mencari harta karun. Nah, namanya mencari harta karun itu saya tanya nih, banyakkan berlian yang akan kita dapat atau banyakkan tanah tuh? Coba Anda tulis. Kalau kita menggali gitu, banyak tanah atau banyak emas atau berliannya? Banyak tanah gitu. Jadi yang tanah nggak usah dipikirin, yang penting dapat emas atau berliannya. Paham ya? Nah, itulah kenapa harus banyak. Oke ya. Jadi itu yang pertama. Jadi saya langsung kaitkan antara nanti bagaimana kita pada saat prospeknya. Jadi sekali lagi daftar nama tadi buat sebanyak mungkin ya. Nah, ingat 200 ya. Saya harapkan nanti memang semua yang hadir hari ini memang sudah mendapatkan 200 nama itu. Jadi habis kita training buat dan mulai hari ini minimal setiap hari Anda ketemu dengan satu orang. Ya, ini PR-nya. Setiap hari Anda bertemu dan mempresentasikan one more ke satu orang. Itulah kenapa kita harus punya produk gitu. Ya kan? Tempelkan entah B12, entah apa gitu. Dan waktu Anda nempel, dia lihat bahwa Anda juga make gitu. Ya kan? Nah, kita ini kan biasanya punya komunitas ya. Kalau kita ada masalah dengan pencernaan, biasanya kita akan dekat dengan beberapa orang yang masalah pencernaan gitu. Kalau kita asam urat, kita nih punya nih bestie-bestie yang sesama asam urat. Karena tadi sesama asam urat akan akrab gitu. Karena ceritanya nyambung. Biasanya kan begitu. Orang-orang diabetes biasanya dia punya nih komunitas sesama yang gula darah tinggi. Nah, itulah kenapa yang senasib sepenanggungan itu. Nah, cerita kita kan jadi enak karena kita hanya menceritakan testimoni. Ya, ingat tadi jadi setelah dipilah dan ingat nambah ya. Jadi kalau kita lagi ngobrol begini, tahu-tahu Anda ingat, oh iya ya ada teman saya, Anda langsung tulis dimanapun kesempatan. Anda sedang nonton TV, misalnya tahu-tahu sinetron, walaupun kurangi, jangan terlalu banyak nonton sinetron kalau Anda punya dream ya. Begitu Anda lihat di situ namanya Fitri, Anda ingat teman Anda, tambahkan Fitri itu. Ya, jadi itu yang dilakukan. Dan yang terbaik, bagaimana cara mengolah daftar nama ini adalah setelah Anda dapat 200, setiap kesempatan minimal Anda mengundang 20 orang gitu. Ya, nah jadi dan ingat misalnya Anda mengundang nih ada boom ya. Nanti insya Allah mulai minggu depan kita aktifkan lagi boom online. Ya. Di Rabu malam kemarin, tapi bisa jadi kita akan rubah harinya. Nah, ingat undang jangan satu atau dua orang. Dari 200 nama itu kalau sekali mengundang 20 gitu. Ya, nah teorinya kan ada hukum Pareto 20%. Jadi Anda nanti jangan sedih. Kalau Anda ngundang 20, yang datang 4, itu sudah bagus. Ya, karena dia kan 20%. Datang 2 pun tidak apa-apa. Gitu. Atau tahu-tahu semua 10 hadir gitu ya. Begitu Anda lihat gitu di videonya, 9-nya nggak mendengar, nggak apa-apa. Ya, Anda fokus saja dengan satu orang yang mendengar itu gitu. Ya, karena memang begitu bisnisnya memang seperti itu. Jadi di bisnis ini memang apa ya? Hukumnya memang begitu, sunatullahnya begitu. Ya, jadi dari yang kita ajak itu akan sedikit yang mau gitu. Dari yang mau akan sedikit yang jalan karena kalau lebih banyak yang mau berarti itu makan-makan. Ya. Kalau banyak yang mau itu berarti nonton gratis misalnya. Ya, kalau namanya begini bisnis, apalagi harus investasi, itu pasti akan lebih sedikit yang mau. Ya, nah oke. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Jadi tak teori buat daftar nama tadi, tulis semua nama yang Anda kenal, yang Anda kenal ya, sebanyak mungkin, 1.000, 2.000, kemudian Anda baru mulai pilih. Nah, 200 nama dengan skala prioritas yang tertinggi. Libatkan upline Anda, khususnya untuk Anda yang baru ya, libatkan upline Anda, tapi pada saat yang sama Anda harus
siap dan berani untuk prospek one on one. Artinya kalau ketemu one on one, Anda harus berani dan memiliki alat untuk dipraktekkan gitu ya, didemokan ya. Nah, dalam setiap presentasi pastikan harus ada demo produk. Demo produk itu yang paling harus dilakukan adalah nempel. Nah, tapi kan kalau misalnya dilihat saya bisa ini ya, Mas Arigo bisa tunjukkan misalnya ada presentasi yang dilakukan oleh eh, Bang Aulia atau Bang Yusuf atau ini yang table talk ya. Ada enggak Oh, fotonya bisa di-share di sini? oke Anda Pak, saya lihat posisi cari dulu ya. duduknya itu yang saya maksudkan duduk yang tepat itu. Jadi kita di posisi di tengah, tapi masukan dari saya, misalnya termasuk untuk Bang Yusuf dengan Bang Aulia, hot prospect tuh harus paling dekat dengan kita ya. Atau minimal kita langsung nih, dia ada di depan kita. Jadi sebagai leader, Anda pastikan orang, ya ini termasuk kalau belum join, berarti dia yang paling siap join dan paling potensial akan keluar duit di tempat kalau dia join. Ya. Yang kedua, kalau kita mencari leader berikutnya, maka orang yang paling kita jagokan untuk jadi leader itu selalu dia bertatap muka dengan kita atau bisa kita sentuh gini nih, di samping kita nih. Tepuk pundaknya gitu. Lakukan sentuhan-sentuhan yang itu meningkatkan kontak fisik kita ya. Ya, tapi yang saya maksudkan misalnya laki-laki jangan perempuan dielus-elus begitu ya, nanti kita malah kacau ya kan artinya, tetapi artinya harus ada. Nah, jadi kan kontak mata ya, karena itu komunikasi yang baik itu kan harus ada kontak mata ya, eh, jalin kedekatan gitu. Nah, karena yang bisa kita jaga itu, ingat ini kata-kata ini ya, yang bisa kita jaga itu hanya diri kita. Selain itu kita tidak bisa. Sedekat apa Anda dengan G1 Anda, suatu saat atau tahu-tahu dia bisa berhenti kapan saja. Ya kan? Nah, yang Anda harus bisa jaga adalah diri Anda sendiri. Kalau Anda sendiri berhenti, berarti Anda belum jadi leader yang tepat gitu. Yang namanya pemimpin itu tidak meninggalkan medan perang gitu. Iya kan? Nah, karena kita dengan sadar memilih perusahaan ini, kecuali perusahaannya bubar gitu, ya. Nah, Anda juga saya sarankan kalau ada leader tahu-tahu nggak ada apa-apa dia kabur, nah, jangan diikuti gitu, karena orang seperti itu nanti Anda ikut lagi dia akan berhenti lagi dan dia pindah ke tempat lain, ya percayalah. Jadi pemimpin itu dia harus menjadi orang yang paling komitmen karena sebelumnya dia yang ngajak kan, tahu-tahu tidak terjadi apa-apa, dia meninggalkan medan tempur, ya berarti itu akan terjadi berikutnya. Ya, nah ini ada yang nulis nih, kalau makan-makan banyak yang datang. Nah, pesan saya juga ya, jadi ini masuk ke step keempat sebetulnya, bagaimana membuat janji dan mengundang. Ya, nah begini, kita ini kan tinggal di Indonesia, memang orang Indonesia ini ramah tamah, tidak sombong dan baik hati, ya gitu. Nah, sehingga salah satu sebenarnya kebiasaan baik, tapi nanti sulit diduplikasi itu adalah kalau acara di rumah kita harus makan dan makanannya banyak gitu. Nah, masalahnya nanti ini yang membuat downline kita takut ya. Jadi dia pikir nanti kalau mengundang orang itu harus makan-makan dan banyak lagi. Nanti ada misalnya ada lontong sayur, ada rendang, ada apa. Nah, akhirnya bisnis kita bisa stagnan dengan itu gitu ya. Nah, artinya itu kalau memang kita niatkan, anggaplah kita sedekah gitu ya nggak apa-apa, tapi jangan itu dijadikan sebagai syarat harus. Jadi nah, ini juga nah terutama para leader nih ya, yang para leader itu misalnya dia mau membantu home meeting atau group meeting di satu tempat, dia udah nanya dulu, kita makan apa? Nah, ini nih, Bang Yusuf ya. Kan memang selalu begini nih. Nah, jadi kita ini nah ini anggaplah misalnya yang belum bergabung. Jadi di sini posisi kita ya. Nah, laptopnya ini mestinya ngadep ke sana ya, ngadep ke audiens gitu ya. Nah, tapi ini mungkin lagi ini Bang Yusufnya. Tapi tadi mestinya ini yang nomor 5 ini adalah orang yang paling hot ini. Ya, artinya ini jagoannya Bang Yusuf nih. Harusnya posisinya di sini kanan ini. Ya kan? Jadi itu harus ditepuk pundaknya, harus di sini nanti dia disuruh berdiri gitu. Nah, terus pastikan nah seperti ini kan. Nah, ini kan mengiring. Jadi semua senternya di sini, ya. Nah, kalau sudah ada tim ya,
Nah, ini kan sebenarnya harus ada salah satu, misalnya Bang Aulia bawa yang orangnya semangat nih, bisa menghadirkan semangat, bisa ini, ya Bu, siap, siap. Nah, jadi ingat, ini bisnis harus ada apa ya, skenario ya, nggak bisa dia tanpa skenario. Jadi dalam ini apalagi kalau kita udah skalanya orangnya 10 gitu. Jadi Bang Yusuf dan tim harus membawa orang-orang yang memang tugasnya itu adalah, wah Ibu, Ibu ini mantep gitu. Nah, itu harus ada seperti itu, ya. Oh, ini Bang Yusuf. Nomor 5 itu memang Q1. Ah, ya, udah tepuk tangan berarti. Kasih angka 9 untuk Bang Yusuf. Nah, ini yang ini nih, nomor 5 ini G1 ya kan. Jadi hot prospeknya gitu. Nah, jadi jangan nanti Anda membawa tim, dia merokok di luar gitu pada saat Anda bicara. Ini Anda membawa benalu gitu. Ya, dan saya ingatkan kalau secara tim ini khususnya untuk Anda yang sering jalan bareng ya, khususnya Anda kalau Anda sedang orang yang utama ya kasarnya ini nih kayak Bang Yusuf ini. Tahu-tahu Bang Yusuf misalnya bawa siapa Bang Aulia lah ya, Bang Aulia ini contoh saja. Tahu-tahu lagi ngomong gini Bang Aulia merokok keluar ya, mending enggak usah ikut ya. Nah, karena ini merusak tatanan yang sedang kita bangun. Mestinya orang yang datang bareng Bang Yusuf ini adalah orang yang paling semangat dan memberikan power terbesar untuk Bang Yusuf. Nah, makanya saya ingatkan betul-betul kepada Anda, mulai hari ini jalanlah dengan cara yang benar dan lakukan bisnis ini dengan cara yang benar. Ya kadang-kadang karena ini sudah menjadi kebiasaan, itu yang saya bilang makanya kita butuh mentor yang berani untuk menyatakan bahwa salah itu adalah salah dan benar itu adalah benar, ya. Ingat kita ini sedang belajar posisinya, jadi hati-hati ya secara tim. Jadi kalau memang begitu, mendingan nggak usah bareng gitu, ya. Jadi atau misalnya karena sekedar menemani saja, waktu mau presentasi dia nggak usah ikut, mungkin dia di warung mana gitu, ya. Ini sangat saya tekankan, ya. Apalagi nanti dia keluar masuk gitu nerima handphone misalnya itu sama sekali tidak tidak membantu pengembangan bisnis ya. Oke. Nah, ini. Terus kalau bawa alat peraga misalnya produk gitu ya waktu melihatkan itu misalnya begini. Nah, caranya samping begini. Nah, ini memang harusnya apa? Dengan kamera terus mungkin posisi berdiri itu bisa akan ditunjukkan. Tapi kurang lebihnya bahwa presentasi yang efektif itu dimulai dengan memilih orang yang kita undang, ya, benar-benar orangnya potensial, peralatan perang yang cukup kayak gini nih, laptopnya ada, produknya ada, ya. Nah, harusnya itu yang tadi saya bilang, semakin tinggi peringkat orangnya, maka alat tempur yang dia bawa semakin lengkap gitu. Dia bawa LCD, yang sekarang kan sudah ada LCD yang kecil gitu, bahkan bisa dicolok di mana saja. Nah, itulah teman-teman, itulah investasi yang paling bagus. Ya, dibanding tadi yang saya bilang waktu itu beli apartemen, beli apa-apa, itu tidak membantu bisnis kita. Alat tempur ini yang penting gitu loh. Jadi kalau Anda jadi upline, lengkapi alat tempur ini selengkap mungkin. Nah, ya kan? Bila perlu nanti Anda yang sudah bisa nulis, jadi begitu itu Anda nulis itu dia langsung tampil gitu. Semakin bagus, semakin canggih, semakin lengkap, itu menunjukkan semakin profesional kita. Ya, ingat market kita, target market kita ini tadi loh, harga produk kita 1,5 juta. Ya. Nah, kalau Anda caranya benar, profesional, maka orang yang Anda dapat pun orang benar, orang profesional. Ya. Nah, jadi lengkapi dengan itu. Ya. Nah, ini katanya pakai proyektor ya. Memang harus begitu gitu, ya. Jadi lengkapi diri Anda selengkap mungkin. Karena ingat, ini bisnis, ya, bukan sekedar terus tampillah yang terbaik misalnya, ya. Nah, tapi menyesuaikan juga ya, memang tidak harus pakai jas terus, tapi sebagai seorang pembicara harusnya Anda tampil terbaik dibanding semuanya. Kalau Anda tahu memang komunitas itu adalah komunitas orang yang santai ya, yang pakai baju kaos apa nggak apa-apa Anda pakai baju kaos, tapi usahakan kaos Anda cukup pantas untuk karena saat itu Anda adalah pembicara utama. Ya. Begitu. Nah, jadi semua sampai di sini silakan kalau ada komen, ada pertanyaan. Jadi nanti sambil jalan nanti Bang Igo juga lihat kalau dia penting dan menyangkut ini ingatkan saya nanti kita akan bahas ya. Nah, ini buat
yang namanya Coba. good team player tadi. Benar-benar good team player, ya, yang namanya good team player. Jadi orang yang terlibat di meeting itu semua menguatkan untuk membuat terjadi transaksi, membuat semakin banyak orang yang bergabung gitu. Jangan malah semuanya apa ya? Termasuk ini nanti di acara-acara kelasnya boom gitu. Pastikan leader itu bisa memposisikan diri, bukan dia malah membuat acara jadi tidak fokus misalnya, ya. Seperti itu, ya. Nah, jadi ini home meeting. Sekarang saya minta ada yang share ya. Jadi eh, kemarin itu saya ingat ada siapa ratu ratu closingnya Medan, Ibu Ma. Nah Suwarni ini ya. kan siapa namanya? Siapa Pak? Ibu Suwarni Lubis. Bukan. Nah, Ibu Mayasari. Ya, mana Ibu ada Suwarni. enggak Ibu Mayasari coba? Boleh dibuka ininya Bang Igo. Nah, contoh saya pengen ini misalnya Ibu Mayasari, kenapa salah satu kiatnya, nah oke, dua-duanya Ibu Mayasari dan Ibu Suwarni, bagaimana bisa sering closing gitu. Ada beberapa kiat, nah silakan mungkin dari Ibu Mayasari dulu coba, Ibu Bang Igo. Maya Sari nampaknya nggak Ada tahu Pak, nggak? namanya nggak ada. Nggak ada Ibu ya? Suwarni dulu kali ya. Ibu Suwarni gimana namanya? Siapa yang ada nih? Siapa, siapa yang ada Iya, silahkan share misalnya. Ibu Apa Suwarni, kira-kira Ibu kiatnya? Maya Sari. Mungkin bisa resen, Bisa bisa raise angkat hand, angkat tangan, tangan gitu. Kan di situ biar ada nyari pilihan namanya. angkat tangan. Ada nggak? Ada? Oh, lagi Bisa nanti Pak. presentasi. Ada nggak di sini, Bang Yusuf? Di antara nama ini yang hadir? Nggak ada ya? Nah, ya. Jadi, begitu ya teman-teman, semakin lengkap alat tempur, maka kemungkinan untuk berhasil akan semakin bagus. Semakin siap kita, maka nah makanya saya sangat sangat menyarankan kepada Anda para upline ya. Jadi waktu diminta presentasi itu siapkan diri Anda dan kita harus tahu audiensnya kira-kira siapa gitu. Nah, jadi itu menunjukkan profesional. Misalnya ditanya, "Oke, Ibu, ini apa yang Ibu undang apa misalnya?" Oh, tahu-tahu oh ini para bidan misalnya, ya. Nah, kita tanya ini tadi hot prospeknya misalnya, apalagi menyangkut hot prospek itu pekerjaannya apa misalnya ya kan. Kemudian kalau tahu malah misalnya ada keinginan yang sedang dia incer, itu semakin bagus informasi yang kita terima. Nah, makanya tadi orang yang kita undang awal itu adalah memang teman-teman kita sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih lengkap kepada upline yang membimbing gitu. Nah, dan untuk upline kalau sudah dikasih tahu begitu, maka pastikan orang itu bergabung gitu ya, atau minimal merasakan produk. Makanya tadi sentuhan itu penting. Sebenarnya kenapa harus demo? Nah, sekarang saya tanyalah Bang Aulia ya. Nanti Bang Aulia yang ngomong. Dengan demo itu kan sebenarnya jadi akrab dengan orang yang didemo. Kenapa? Karena ada sentuhan gitu. Jadi manusia itu kalau disentuh apa ya panca inderanya, maka dia akan merasa dekat dengan orang yang menyentuh itu. Dan kita ini kan bukan nyolek-nyolek, tapi mendemokan sesuatu yang menyangkut apa yang kita presentasikan. Nah, tetapi tadi yang diminta demo itu harusnya hot prospect. Ya, ini tolong dicatat. Contoh nih misalnya, kan ada 5 orang tuh. Nah, hot prospect yang Anda demo. Jadi bukan sembarang orang yang akan demo itu. Jadi sehingga begitu dia di demo itu akan ada kedekatan dan akan ada terjadi transaksi. Dan ingat, jangan pelit untuk menempelkan produk itu setelahnya. Ya. Nah, boleh misalnya ini sharing Bang Aulia. Kira-kira dari apa yang saya sampaikan menyangkut pengalaman pribadi, termasuk kalau misalnya nggak cocok, oh Pak Ari kejadiannya nggak begitu, nggak apa-apa kita diskusikan. Ya, silakan Bang Aulia, menyangkut yang Ini saya timnya lagi sampaikan. presentasi nih Pak. Amalia juga belum ada. Mungkin Om Yusuf Nah, bisa. atau oke, eh, oke, Zulhelmi lah yang ini, yang mempresentasikan apa yang saya sampaikan tadi. Nah, itu ada Oh, Aulia Amalia ya. hadir, namanya mana ya namanya? Nggak Nah, ada. coba. Amalia. Amalia namanya nama siapa ya Amalia? Saya bingung namanya nggak. D8. Nah, oke, coba.
silakan share ya. Jadi teman-teman supaya Oh, gitu. saya kepingin bahwa apa yang kita sampaikan ini ya itu benar-benar Halo, bisa Nah, dipakai. halo Pak. Ari. Nah, ya, Aulia, jadi kan Aulia mendengar apa yang saya sampaikan tadi misalnya. Nah, tinggal mungkin nah dari apa yang saya sampaikan nanti apa yang bisa dilakukan perbaikan misalnya. Tadi yang menyangkut hot prospect gitu. Terus eh, komunikasi kita dengan donden-donden yang mengundang orang gitu. Ya, nah supaya nanti ke depan kita tuh benar-benar bisa mendapatkan hasil yang terbaik dari setiap eh, presentasi dan home meeting yang kita buat. Oke, silakan Bang Aulia. Sepertinya masih mute ya. Oke, siap, Pak Ari. Hmm. Oke, Pak Ari. Udah. Jadi saya ada pakai Zoom-nya apa nih? Upline ini. Nggak Barusan apa-apa. nyampe rumah upline ini. Oke. Malam ini apa hari jaga lilin, Pak Ari. Jadi harus dekat-dekat sama upline. Oke. Ya, Pak Ari. Saya tadi kan terakhir mendengar mengenai demo produk. Memang demo produk itu saya selalu katakan ke mitra-mitra itu penting. Karena apa? Karena saya sudah berapa kali ya presentasi pakai slide itu Pak Ari. Dari awal tentang transdermal itu mulai dari perusahaan, mulai dari teori-teorinya, terus eh, video-video apa namanya transdermal, testimoni, video mikroskop. Nah itu saya presentasi semua di awal ya kan. Dan itu pada akhirnya saya akan kasih pertanyaan kepada orang yang saya presentasi audiens itu. Oke, Bapak Ibu semuanya, saya sudah selesai presentasi ini. Nah, sekarang saya mau yang tanya balik, berapa persenkah, berapa persenkah, berapa persenkah Keyakinan Anda. keyakinan Bapak Ibu yang presentasi tadi, ya, berapa persenkah keyakinan Bapak Ibu yang barusan saya presentasi tadi terhadap teknologi transdermal ini? Saya sambil pegang PNG tuh, Pak Ari, Hmm. ya kan? Saya bukan bilang terhadap kertas ini, tapi terhadap teknologi transdermal. Nah, jadi apa jawaban mereka? Nah, saya menginginkan jawaban mereka itu tidak 100%. Ya, ada yang bilang 20%, 30%, 50%. Kalau ada yang mengatakan 100%, 90% itu aneh gitu. Karena belum pakai produknya, kan gitu kan. Hmm. Nah, jadi orang-orang yang mengatakan 20, 30, 50, nah baru saya panggil, saya minta, mau nggak saya tingkatkan keyakinannya dari 50% menjadi 100%. Pasti kan jawabannya mau. Ya, Hmm. kita kasih pertanyaan yang mereka mengatakan iya dulu kan gitu kan. Begitu dia mau, oke, saya akan praktekkan, saya akan demokan produk ini hanya dengan disentuh saja di kulit akan merasakan tiga hal. Yang pertama keseimbangan, lalu kelenturan otot, yang ketiga eh, ke energi. Nah, Bapak Ibu bersedia nggak saya praktekkan, saya demokan? Nah, bersedia. Nah, begitu bersedia baru saya panggil lah. Paling tidak dua orang, karena kita butuh dua orang yang kalau satu saja nanti kan tidak ada pembanding, jadi harus ada dua orang minimal. Ya udah kita praktek, dan itu setelah didemukan, tingkat keyakinan mereka, bahkan bukan hanya orang yang kita demokan, tapi orang audiens yang melihat sekalipun, itu Hmm. tingkat keyakinannya pasti bertambah. Nah, pasti bertambah. Nah, setelah itu, nah memang kalau Pak Ari kan mengatakan tempel dulu gitu kan, tempel dulu. Tapi memang betul, boleh saja di awal sebelum kita presentasi, kita demo, tempel baru presentasi. Boleh. Presentasi, demo, tempel. Setelah itu baru kita tempel produknya. Kan gitu kan. Nah, di situ memang untuk meningkatkan keyakinan teman-teman semua. Keyakinan terhadap transdermal ya, bukan terhadap produknya. Kalau produknya itu kan kertas, ya kan. Nah, jadi kita hanya bukan ingin apa namanya, bukan ingin laga-laga ilmu, laga-laga tenaga, bukan. Tapi ingin membuktikan kepada para audiens, memang produk ini kalau disentuhkan di kulit, dia bekerja. Sesuai dengan yang kita presentasikan sebelumnya. Seperti itu. Nah, jadi saat itu yang pertama, Pak. Yang kedua, kita kita lihat ya, pemilik
One More Internasional, Mr. Mustafa Erdil melakukan demo itu di Eropa, Turki. Orang di Eropa melakukan demo produk, kita di Indonesia nggak melakukan demo produk. Berarti kita terlalu hebat ya dibandingkan sama mereka. Kurang lebih gitu, Pak Ari. Oke, oke, berikan aplaus terbaik dengan menuliskan angka 9 untuk Bang Aulia ya. Nah, oke. Nah, jadi tadi teman-teman, nah sekarang saya tambahkan secara teori ya. Jadi begini. Nah, makanya saya tambahkan tadi eh, contoh ya, kenapa misalnya saya minta ditempel di depan itu untuk mempersingkat waktu ya. Jadi nah tapi ingat apa yang saya sampaikan ini saya sudah tadi Zul kan nulis terus hot prospect ya. Teman-teman harus ingat tuh hot prospect ya. Jadi walaupun misalnya saya di acara, misalnya itu kan di Boom misalnya ya. Saya itu nempel nih, coba nanti misalnya saya mau nempel di tempat kemarin Ibu Krisan, di rumah Bu Krisan misalnya. Di mana di Solo itu. Saya tuh sudah tahu orang yang nanti akan saya tempel khusus itu adalah orang yang saya sudah dapat info bahwa itu adalah hot prospect gitu. Baru dia akan saya tempel sendiri. Kalau enggak, nah ini saya akan, nih silahkan tempel sendiri. Saya akan begitu gitu. Nah, terus ini secara psikologik dan ini ilmu marketing ya. Manusia itu semakin banyak dipengaruhi atau disentuh indranya, maka kemungkinan akan dealnya semakin tinggi. Nah, makanya dengan bawa produk itu kan, nah pertama kan kita bicara, berarti yang kita sentuh adalah indera pendengaran, ya. Yang kedua adalah matanya, berarti indera penglihatan, ya. Kemudian rasa misalnya, kalau dia bisa nah kayak itu apa namanya? Seperti kemarin misalnya Ibu Yayan presentasi kan, nah itu semprotkan gitu. Maka kemungkinan tim kita akan beli akan lebih tinggi dibanding cuma dilihat-lihat istilahnya pamer saja. Kemudian indera penciumannya. Makanya contoh PNG itu lakukan dengan coba Bapak cium gitu, ada aromaterapi. Kemudian sentuh, ini kulit gitu. Kalau Anda sudah berhasil menyentuh 5 indranya, maka dia deal. Ingat tapi, orangnya punya duit. Ya, karena ini dasar, karena kalau dia tidak ada duit, maka tidak deal. Ya kan? Nah, ini makanya jadi dengan kita bawa produk gitu, dengan cara kita paham cara presentasi yang baik gitu. Makanya kita akan menyentuh 5. Jadi panca indera semua tersentuh, maka percayalah deal itu akan terjadi. Ya kan? Nah, itu juga kenapa Anda harus sering menyebut nama, misalnya kita di rumah siapa presentasinya, karena orang yang dipercaya hari itu adalah orang yang punya rumah. Makanya sering disebut namanya. Jadi jangan Anda sering sebut nama saya, tapi nama, itulah kenapa kalau kita di rumah, misalnya kita di rumahnya Bang Yusuf. Nah, sebelumnya kita berikan penghargaan yang terbaik untuk Bang Yusuf, karena kita sudah bisa berkumpul di rumah beliau gitu. Nah, kalau saya biasanya saya akan ngomong, Ibu temannya Bang Yusuf misalnya, atau teman istri beliau. Jadi ini cara kita untuk mengambil kepercayaan. Ya tadi, jadi karena ini memang atau semua bisnis itu adalah kepercayaan. Nah, bagaimana gestur Anda terhadap tuan rumah artinya contoh nih, kalaupun Anda tidak terlalu suka pada saat itu dengan pelayanan atau caranya, jangan kelihatan cemberut dengan pemilik rumah. Karena begitu Anda cemberut dengan dia, maka jangan lupa yang diundang hari itu semua temannya. Maka Anda akan membuat gap dengan audiens. Ya. Nah, jadi ini beberapa tips yang saya masukkan atau saya tambahkan untuk teman-teman bagaimana presentasi yang baik. Ingat tadi, cara duduk atau di mana Anda duduk itu harus benar ya. Terus kan sudah banyak yang tahu dengan edifikasi, tapi saya mengingatkan untuk teman-teman yang baru ya. Contoh nih, misalnya tahu-tahu kebetulan upline Anda lebih muda misalnya ya, atau kebetulan juga secara mungkin dulu mantan anak buah misalnya ya. Nah, tapi perlakukan beliau sebagai upline, orang yang penting ya. Jangan misalnya mentang-mentang kita lebih tua, dulu atasan, terus kita panggil misalnya namanya, Sup, kesini misalnya. Ya, sorry ya, saya pakai nama orang-orang yang saya kenal misalnya. Kita misalnya, Jul, sini Jul gitu. Nah, tapi ini Pak Zulhelmi misalnya, walaupun masih muda, beliau memang usianya masih muda, tetapi perkembangan bisnisnya luar biasa. Nah, karena edifikasi itu penting gitu. Dan semua tempat memakai edifikasi. Contoh dalam beragama pun kan, misalnya
kenapa Paus itu memiliki power yang kuat misalnya untuk yang Kristiani, karena selalu disebut orang suci, gitu, pemimpin agama yang besar. Nah, sama. Kenapa Rasulullah itu powernya kuat? Karena semua Muslim pasti selalu menyebut nama beliau. Itu edifikasi. Ya, kita menceritakan hal-hal yang baik tentang siapa yang membantu kita berbicara. Ya, nah jadi itu kunci keberhasilan sebuah presentasi. Jadi memilih daftar nama orang-orang yang kita undang memang orang-orang yang berkelas gitu. Nah, makanya jangan pernah berjudi itu apa maksudnya? Gambling ya, biasanya bahasanya lebih tepat gini ya. Gambling mengundang orang yang tidak qualified, Anda campur dengan orang-orang yang qualified. Ya. Artinya tuh supaya kelihatan rame gitu. Nah, itu tidak bagus gitu, karena itu berarti kan kita merusak suasana yang seharusnya kita bangun. Ingat ya, jadi mulai hari ini beranilah untuk memang memilih, karena memang kita harus memilih tim kita gitu. Ya begitu. Nah, oke. Mungkin ada pertanyaan yang lain ya. Jadi ingat kita sudah masuk karena nanti di pertemuan ini sebaiknya memang ada ini ya, pertemuan offline gitu ya, atau minimal nanti memang pakai kamera, dan saya lebih condong nanti pada saat kita sudah mulai bisa buat acara-acara nah ini juga untuk pesan saya untuk para leader. Jadi 8 langkah ini memang dia butuh praktek gitu ya, bagaimana membuat daftar nama, dan ini bisa dilakukan di rumah-rumah gitu ya. Artinya tuh kalau training produk mungkin kita masih bisa pakai Zoom gitu ya, tapi kalau hal-hal yang begini ini memang harus. Jadi membuat daftar nama itu adalah sangat penting gitu buat Anda pembisnis network marketing, ya kan? Karena saya lihat sendiri ya, kita lihat sendiri dengan pengalaman kita berpuluh-puluh tahun ini, itu sudah orang yang sudah jalan 2 tahun itu dia sudah bingung tuh. Dia mesti memprospek siapa, mesti mengundang siapa gitu. Iya kan? Padahal harusnya kalau ini dilakukan, menambah terus daftar nama, kemudian yang paling penting itu naik kelas gitu ya. Karena harusnya kita tidak lagi bersaing dengan downline di bawah gitu ya. Artinya orang-orang baru wajar saja kalau dia baru berani merekrut orang-orang yang di bawah gitu. Tetapi kalau kita naik level, maka kita memang itulah pekerjaannya upline gitu. Itulah pekerjaan upline, itulah pekerjaan leader. Ya kan? Nah, ingat makanya waktu itu saya benar-benar berharap sebenarnya orang-orang yang sudah dapat miliaran ini berani merekrut level-level di atas. Ya, artinya kita tidak cuma bercerita tentang kesuksesan kita, tetapi kita juga nomor 1 menambah komunitas sehingga diri kita tumbuh gitu. Yang kedua, ini membantu secara tim sehingga semuanya nama One More ini semakin naik gitu. Ya, nah jadi itu PR kita bersama. Ya, makanya walaupun misalnya banyak yang beranggapan bahwa ini adalah ilmu basic gitu, tapi saya menyatakan bahwa basic inilah yang kita harus upgrade ya, karena itu yang membuat nanti One More ini orang tertarik untuk bergabung gitu. Nah, gitu. Dan nanti waktu Anda boom, misalnya ini misalnya, nah ini mumpung saya ingat ya, pada saat jadi pembicara closing di rumah sekalipun gitu ya, jadi ada yang misalnya punya pakem standar bahwa harus sukses story gitu, storytelling, tidak harus begitu gitu. Jadi saya menyatakan bahwa storytelling itu kalau Anda tidak punya konten, tapi kalau Anda punya cadangan konten yang banyak, Anda bisa lihat dari sisi audien. Misalnya ini kebetulan para pensiunan yang dibicarakan apa gitu, kebetulan yang lagi persiapan pensiun yang dibicarakan apa, kalau anak-anak muda apa yang menarik buat mereka ya. Jadi bukan hanya menceritakan kesuksesan diri kita ya. Jadi storytelling itu kalau Anda belum punya konten, tapi kalau Anda kaya konten, maka closing itu Anda bisa cerita dari segala hal. Bisa dari produk, tapi ingat berarti Anda harus menguasai produk, kan begitu. Tadi dari sisi penghargaan Anda bisa cerita, misalnya yang saya sampaikan, kalau apa beda One More dengan perusahaan lain. Kalau Anda berhasil, maka Anda rekodnya di Eropa. Bayangkan Anda bisa berbicara yang hadir orang-orang di seluruh dunia gitu.
Nah, itu kan konten gitu. Ya, bukan cuma misalnya menceritakan dulu, ya zaman dulu memulai bisnis ini, saya makan sepiring berdua, mungkin sekali dua kali itu menarik, apalagi kalau di rumah gitu. Ya, itu mungkin tidak menarik. Ya, Anda cukup ngomongnya begini saja. Nah, Bapak dan Ibu, selama saya 2 tahun menjalankan bisnis ini, nah inilah hasilnya gitu. Nah, cukup saja karena orang tidak kepingin dengar terlalu panjang. Bagaimana cara mendapatkan angka 2 miliar ini lebih penting gitu. Ya kan? Nah, Anda cerita. Jadi dimulai dari hal sederhana. Apa? Buat daftar nama, ya kan? Tadi pakai produk dulu. Seperti itu. Nanti undang orang ke rumah ini, nanti saya akan bantu untuk berbicara. Nah, itu yang penting kalau home meeting itu. Ya, jadi home meeting itu kita tidak cerita yang seperti apa lama-lama, tapi cerita adalah apa yang harus dilakukan oleh orang yang ketempatan hari itu, rumahnya kita home meeting. Ya, jadi artinya apa? Dia join, dia beli produk, dia pakai produk, kemudian dia ngundang orang untuk kita booking presentasi di rumahnya. Nah, bayangkan kalau nanti ini dilihat oleh 5 orang, maka Anda sudah punya agenda 5 kali presentasi di rumah orang yang berbeda. Kalau caranya benar, ya, maka tidak akan kehabisan agenda untuk itu. Ya, nah, begitu teman-teman. Ya, oke. Kalau misalnya sudah tidak ada pertanyaan, ya, kita akan tutup, ya, karena nanti step berikutnya kita akan masuk ke beberapa hal yang penting karena ini daftar nama dengan presentasi yang karena kalau mengundang itu ya kalau mengundang itu kan prinsipnya begini yang tadi saya sampaikan. Undang sebanyak mungkin dari daftar nama yang Anda sudah buat. Jadi ada 200, tadi saya sudah sampaikan, undang minimal 20. Jangan berhenti sebelum 20 gitu. Jangan baru 5 semua menyatakan hadir terus Anda stop. Lakukan sampai habis 20 itu. Nanti akan dilihat. Tapi ingat yang datang 2 pun atau yang hadir di Zoom itu 2 itu sudah bagus. Karena masih 10%, ya kan? Nah, jadi seperti itu dan fokus ke yang hadir. Begitu juga dengan ngundang di rumah gitu. Nah, tapi kalau ngundangnya cuma 5, maka yang hadir ya setengah gitu ya kan? Karena 10% dari 5 itu 0,5, setengah orang dia jadinya. Ya, masih setengah hidup, setengah mati ya kan. Tapi kalau minimal ngundangnya 10, ingat 10%-nya kan 1. Kalau 20, 2. Ya, nah jadi begitu hitung-hitungannya. Ya. Nah, terus maka kemungkinannya akan datang 10 gitu. Dan itu normal, ya. Nah, jadi begitu teman-teman semua untuk hari ini dan yang paling penting ya, PR-nya buat daftar nama 200 tadi dan undang presentasi di rumah Anda masing-masing. Tapi ingat Anda sudah punya produknya. Ya. Kalau minjem punya upline terus nanti ya upline-nya yang berkembang gitu. Artinya Anda harus sudah mulai karena memang namanya bisnis itu dibutuhkan investasi. Ya, tidak pernah ada cerita dari yang gratis itu terus dia berhasil gitu, ya. Jadi sesuai dengan kemampuan masing-masing maka Anda harus melakukan investasi itu. Dan investasi yang terbaik di bisnis kita ini adalah beli produk. Ya. Karena tanpa beli produk kayaknya tidak bisa menjalankannya gitu. Yang lain-lain itu karena kalau kita tidak yakin kita tidak mungkin bisa meyakinkan orang lain. Ya. Dan begitu ingat, begitu ada pembelanjaan maka bisnis ini jalan. Nah, jadi Anda bayangkan saja misalnya dari 83 orang ini. Nah, kenapa saya misalnya putuskan produk sementara bisa kita lewati karena ya memang kebetulan semuanya jadi hostnya, jadi Zuhrinya juga semangat, kemudian kemarin yang jadi MC semangat, Dokter Metanya juga semangat, maka kita sudah dapat momentum luar biasa dari sisi produk dan kita sudah dapat satu senjata baru yang namanya gitu. Ya, nah contoh misalnya kemarin itu kan yang hadir 200 orang. Nah, bayangkan kalau semua sudah terbiasa dengan take action gitu ya. Take action itu artinya begitu dapat momentum lakukan sesuatu gitu.
Nah, cara yang paling bagus kemarin apa take actionnya? Pesan glutamor gitu. Ya kan? Nah, kita ini kan masih terbiasa dengan begini, euforia acara tapi tidak ada action yang diambil gitu. Ya kan? Nah, mestinya kan begini. Oke, ini mantep nih ilmunya, praktek gitu. Itu yang paling bagus. Ya kan? Nah, action yang terbaik di bisnis network marketing, belanja produk. Ya, itu langsung beromset gitu. Nah, jadi kalau dia semangat dalam acara kasih angka. Nah, angka itu berarti apa? Undang orang di presentasi karena angka itu hanya terjadi kalau ada presentasi, ada yang direkrut, ada yang belanja produk. Jadi sebenarnya itu saja pekerjaan kita ini. Yang lain-lain itu cuma dalam rangka menjaga semangat. Ya, nah, jadi karena yang paling action paling mudah dan paling gampang itu yaitu tadi presentasi atau belanja produk. Presentasi belanja produk itu saja. Ya, yang lain-lain tuh omon-omon gitu. Ya, nah jadi teman-teman mulailah menjadi orang yang selalu take action. Ya, berhentilah terlalu banyak berteori karena memang bisnis ini yang dibutuhkan adalah action, ya kan? Apalagi kalau membahas orang lain itu sudah sama sekali tidak penting. Nah, apalagi misalnya membahas orang lain yang sudah tidak lagi di perusahaan kita, itu benar-benar menghabiskan waktu. Ya, ini kata penutup saya. Jadi buat semuanya yang hadir hari ini take action. Ya, nah, dulu ada yang ngomong take action, miracle happen. Ya, jadi kalau Anda melakukan tindakan maka akan terjadi keajaiban. Ya, oke semuanya selamat take action ya. Dan kalau semua kita melakukan take action, maka insya Allah hasil itu akan kita dapatkan secara maksimal. Sukses buat semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Igo, silakan. Ya, oke, terima kasih banyak Pak Ari untuk ilmunya yang luar biasa hari ini. Teman-teman semuanya, untuk mengucapkan terima kasih kita pada Pak Ari, mari ketikkan angka 1 miliar, 1 miliar, 1 miliar. Dan hari ini kita telah belajar banyak dari Pak Ari tentang apa itu cara untuk memilah daftar nama kita, bagaimana cara kita untuk mengkelompokkan, dan bagaimana cara kita untuk memaksimalkan daftar nama yang kita punya. Jangan lupa untuk hadir pada training online kita minggu depan. Nanti akan kami bagikan lagi informasi selanjutnya untuk pembicaranya dan juga untuk topik apa yang akan disampaikan. Oke, dan sebentar saya. Oke. Dan kita telah tiba di penghujung acara. Saya dari manajemen mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada Zoom meeting kita pada hari ini. Semua rekaman akan kami share di akun YouTube resmi dari One More International Asia. Bisa dicari at One More International Asia. Nanti video ini akan kami post di sana. Eh, Baik. go, Ya, Pak. foto dulu, go, foto dulu. Oh Nah, iya, foto kita dulu, foto dulu. Ah, ada ya. Om Jufri ini. Om boleh tolong bantu. Saya, Foto dulu, Juhri. Ya, Jufri, foto, halo. ya. Sip. Saya Oh ya, gimana? nanti saya ingatkan lagi, ingat ya, mulai minggu depan kita ada Zoom online ya, Zoom online untuk Boom. Ya, nah tadi ini salah satu yang kita akan lihat kita semua mengundang masing-masing sebanyak mungkin. Jadi kalau ini ada 75 atau 80 orang, masing-masing mengundang 5 saja jatuhnya sudah 400 tuh, ya. Halo. Yes, 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 yes. Ya, jadi Oke. apa ya? Kita foto ya. Oh, ini fotonya udah gimana nih kok? Ya, nggak apa nanti saya dari HP aja nih, saya fotoin ya. Dari HP aja dah. Kita Ah, berapa gelombang nih kayaknya nih, saya cek dulu gelombangnya. Kita ada banyak banget nih gelombangnya nih. 2 gelombang foto ya, yang on cam. Oke, semuanya. Sebentar. Sorry. Ah, kelamaan. Berdandan dia dulu. Yang mendandan mau touch up, silakan. 1, 2, 3. 3 lagi, 1, 2, 3. Oke, next gelombang. Let's Nah, go. oke. 1, 2. Oke, sudah. Sip, keren, keren. Oke, siap. Terima kasih semuanya dan sampai jumpa pada training online kita berikutnya. Pastikan Anda hadir dan mengundang tim Anda. Take action and miracle will happen. Oke, semuanya sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.